Baik, saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Gratifikasi adalah Ancaman Integritas dan Upaya Memutus Budaya di Lingkungan Mahkamah Agung. Langsung judul, Analisis Kasus Gratifikasi Mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman. Lalu ada pendahuluan dan latar belakang masalah. Di sini terdapat 4 poin utama, yaitu gratifikasi adalah budaya lama yang terulang dan dilarang di Indonesia, jelas dalam UI nomor 20 tahun 2001. Lalu seorang pegawai negeri wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam kurun waktu 30 hari kerja. Lalu poin ketiga, fokus utama mantan sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman didakwa menerima gratifikasi sebesar 137,1 miliar dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebesar 307,2 miliar. Lalu poin keempat, kasus ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, terutama Mahkamah Agung atau MA. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalah terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi seorang mantan sekretaris MA menerima gratifikasi. Lalu yang nomor 2, bagaimana cara pencegahan sekaligus memutus budaya gratifikasi di lingkungan MA. Lalu terdapat 3 poin utama tujuan presentasi. Yang pertama yaitu memahami definisi dan akibat dari gratifikasi. Lalu yang kedua, menganalisis faktor penyebab penerimaan gratifikasi. Lalu yang terakhir itu mengetahui langkah-langkah pencegahan yang efektif. Lalu ada faktor-faktor penyebab gratifikasi. Yang pertama adalah gratifikasi seringkali dipicu oleh keserakahan pribadi atau kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Lalu banyak pegawai bergaji cukup tinggi tetap menerima gratifikasi, itu disebabkan oleh sifat konsumtif dan itu merupakan faktor eksternal. Lalu ada berdasarkan flow triangle theory yang dirumuskan oleh Donald R. Clancy, korupsi atau gratifikasi disebabkan oleh 3 pokok utama. Yang pertama adalah tekanan, yaitu pressure, yaitu keinginan gaya hidup mewah, gaji atau penghasilan tidak sah atau tuntutan dari masyarakat. Lalu yang kedua ada opportunity, itu kesempatan, pengaruh atau jabatan yang memberikan suap, pemerasan atau gratifikasi. Lalu yang ketiga ada rasionalisasi atau rationalization, yaitu pembenaran diri atas tindakan melanggar hukum. Lalu ada teori Gon. Dalam teori Gon juga menjelaskan alasan dibalik korupsi atau gratifikasi dengan fokus pada yang pertama adalah greed, yaitu keserakahan. Itu adalah keinginan berlebihan untuk memiliki lebih dari yang dimiliki, didorong untuk mengejar harta dan kekayaan. Lalu ada opportunity, yaitu kesempatan, lemahnya pengawasan, pengendalian dan SOP yang belum matang memberikan peluang melakukan kecurangan. Lalu ada needs, yaitu kebutuhan, sikap mental yang tidak pernah merasa puas, mengutamakan konsumerisme dan kebutuhan yang terpenuhi. Lalu ada nomor 4 adalah exposure, yaitu pengungkapan hukuman rendah dan seperti pengungkapan data-data terkait kecurangan yang tidak memberikan efek jerah. Lalu ada strategi pencegahan gratifikasi. 1. Yang poin utama ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu membuat keterbukaan informasi yang mudah diakses publik. Lalu nomor 2, mengembangkan sistem pengadilan internal, yaitu meningkatkan kapasitas profesionalisme dan kompetensi auditor internal. Lalu nomor 3 yaitu menerapkan saksi yang tegas, yaitu memberikan saksi yang adil dan tegas pada pelaku gratifikasi serta meningkatkan itu. Lalu nomor 4 yaitu peran masyarakat dengan mengawasi kegiatan MA dengan melaporkan dugaan gratifikasi, lalu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegahnya. Lalu ada strategi pencegahan gratifikasi. 2, yaitu pertama meningkatkan kesadaran, yaitu meningkatkan pemahaman mengenai gratifikasi, dampak buruk, integritas dan etika kerja. Lalu menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, yaitu laporan harta kekayaan dan pemeriksaan internal yang efektif atau transparan. Lalu nomor 3, menghindari konflik kepentingan, tidak menerima pemberian dari pihak yang terkait dengan pekerja atau jabatan. Yang nomor 4, menolak gratifikasi, yaitu menolak tegas pemberian gratifikasi. Lalu nomor 5, menerapkan sanksi pidana penjara dengan denda yang beratkan sebagai efek jerah. Lalu nomor 6, melaporkan gratifikasi, melapor kepada KPK dalam waktu kurang dari 30 hari kerja. Lalu ada prinsip dasar dan kesimpulan. Dalam prinsip kepatuhan terdapat 4 poin, yaitu tidak menerima, yang nomor 2 tidak memberi, yang nomor 3 menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berwenang dengan tugas atau kewajiban. Lalu kesimpulan bisa terdapat adalah kasus gratifikasi mantan sekretaris MA Nur Hadi membuktikan praktik ini didorong oleh keserakahan, kebutuhan dan kesempatan buruknya sistem pengawasan. Pencegahan harus dilakukan secara total, meliputi peningkatan transparansi sistem pengadilan saksi tegas serta kepatuhan pegawai untuk mengolah gratifikasi demi memutus budaya koruptif di lingkungan lembaga peradilan. Sekian, terima kasih.